Selamat pagi sahabat Hermina. Jumpa lagi dengan saya Edi dalam program Hermina Podcast, menampilkan informasi yang edukatif dan bermanfaat. Pada kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu bidang terapi wicara. Siapa lagi kalau bukan Mbak Adelika AMDTW. Bener ya namanya Mbak Adel? Bener ya. AMDTW itu apa tuh? Alimadia Terapi Wicara. Oh gitu. Apa kabar nih Mbak Adel? Alhamdulillah sehat. Mas gimana? Ya, alhamdulillah sehat juga. Nah Mbak Adel, tema kita pada pagi hari ini nih, gimana sih caranya mengenali anak kita ternyata terlambat bicara gitu kan? Ya, gitu. Ternyata selain terlambat datang bulan, ada juga ya terlambat bicara ya? Betul. Ada, oke. Nah apa sih sebenarnya terlambat bicara itu? Oke, untuk terlambat bicara ini ya masih banyak yang awam ya Mas sama definisi terlambat bicara gitu ya. Jadi untuk terlambat bicara ini merupakan suatu kondisi di mana seorang anak mengalami keterlambatan bahasa dan bicara tidak sesuai dengan usianya, seperti itu. Oh gitu, tidak sesuai dengan usianya. Betul. Terus penyebabnya apa? Untuk penyebabnya tersendiri banyak faktor ya Mas ya. Jadi ada beberapa faktor mulai dari masa-masa prenatal, masa natal, Sebelum hamil, betul, ya? Sebelum kelahiran. Betul, sebelum kelahiran pada saat masih di dalam kandungan, kayak gitu banyak sih. Cuma kita ambil ininya kalau untuk penyebabnya biasanya dengan sekarang gadget banget gitu ya, screen time yang terlalu lama, kayak gitu. Nah terus juga adanya perkembangan bahasa yang terlambat seperti itu juga salah satu penyebabnya seperti itu. Banyak sih sebenarnya penyebabnya, cuma untuk yang khususnya penyebabnya apa masih belum pasti iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, di usia berapa seorang anak dikatakan terlambat nih? Oke, di usia berapa? Biasanya itu kita mulai dari screening usia 1-2 tahun nih. Itu biasanya ya kita ambillah kalau untuk usia 1-2 tahun tuh udah mulai ada yang keluar walaupun cuma mama, papa, sudah dah misalnya kayak gitu, minum kayak gitu. Itu biasanya kan udah usia 1 tahun ke sana udah mulai banyak ya, udah mulai ada seperti itu. Nah, tapi ternyata nih ada 1-2 tahun nggak ada sama sekali nih ucapan-ucapan kayak gitu, lebih banyak cuma pakai gestur, nunjuk sambil nunjuk kayak begitu atau narik-narik kita. Nah, itu sebenarnya udah mulai warning ya. Seharusnya dia udah udah bisa mengungkapkan apa yang dia mau seperti itu. Walaupun cuma mah tuh atau misalnya ya yuk kayak gitu, kayak ngajak gitu ya, ngajak kayak gitu. Jadi udah mulai warning cuma gestur doang kayak gitu, atau biasanya sibuk nih main apa, dipanggil nggak ada respon, udah gitu dia cuek sama lingkungan kayak asik gitu. dengan dunia sendiri gitu ya. Itu juga udah mulai warning. Itu juga udah mulai warning. Betul. Dimana kita harus udah mulai, oh anak gue atau anak aku ternyata terlambat atau enggak ya gitu ya, udah mulai warning banget. Nah, usaha apa sih maksimalnya gitu ya seorang orang tua atau seorang ibu bisa melakukan terapi sendiri di rumah gitu misalnya mandiri ya, untuk mencegah anaknya dari keterlambatan bicara? Oke. Kalau untuk biar mencegah itu semua, biasanya kita menyarankan orang tua banyak berkomunikasi dengan anak. Baik itu mamanya, baik itu papanya, banyak komunikasi dengan anak seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang di rumah banyak kok mainan, tapi kok anak saya masih terlambat bicara ya. Ya dilakuinnya seperti apa dulu, misalnya nih mainan ditaruh, ya ibunya sibuk begini, papanya sibuk begini, tapi anaknya nggak diajak komunikasi, nggak diajak buat ayo yuk kita main bareng gitu kan. Biasanya anak seneng banget tuh ya main bareng kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh di rumah perbanyak komunikasi dengan anak, main bareng karakter-karakteran, kayak anak-anak perempuan kan seneng banget tuh kayak gitu. Ayo main masak-masakan deh, adek nanti beli punya mama, nanti mama masakin ini misalnya kayak gitu. Kan cuma hal sederhana, mama beli misalnya cuma kayak gitu kan, itu dia melatih juga seperti itu. Atau misalnya sama papanya yang laki-laki suka main beranteman
kayak begitu. Atau main mobil-mobilan, biasanya memang untuk anak laki-laki mainan-mainannya simpel ya Mas, kayak mobil-mobilnya udah cuma kayak gitu doang, nggak ada apa misalnya tonjok-tonjok cuma kayak begitu doang. Nah mulai dari situ coba agak sedikit diperlebar lagi, misalnya dek ayo deh kita main tonjok-tonjokan, misalnya ayo deh kita main mobil-mobilan, ada mobil ambulan ya, papa mobil ini, oh mobil ambulannya jalan deh ini. Jadi di apa ya, diciptakan banyak aku berdialog sama anak seperti itu. Jadi kayak bermain peran juga ya. Bener. Mungkin bapaknya jadi dokter, anaknya jadi pasien, seperti itu. Bener, jadi bukan cuma sekedar ya seperti itu aja gitu ya. Memang sih, apalagi sekarang banyak orang tua yang sibuk bekerja. Bener gitu. banget. Cuma kami biasanya menyarankan untuk agak ada waktu walaupun cuma 15 menit, cuma 10 menit bermain dengan anak, ajak komunikasi dengan anak kayak gitu. Ya jangan kayak gitu deh. Sebenarnya bukan cuma sekedar di rumah, di jalan, lagi di mobil, lagi di motor, ada komunikasi. Wah, dek ada truk tuh, truknya rodanya ada berapa, hitung dek, kayak gitu. Iya, oh iya tuh ada truknya warna apa, mobilnya warna apa dek, kayak gitu. Jadi banyak cara, banyak apa namanya strategi yang bisa kita ajak anak untuk banyak komunikasi sama kita, ngobrol kayak gitu. Nah biasanya di usia-usia apa namanya mulai dari 9 sampai 12 tuh dia banyak banget meniru biasanya. Jadi misalnya mamahnya manggil papa sini, atau mama tolong kayak gitu. Biasanya mama papa biasanya suka kayak gitu. Nah disitulah tuh perbanyak lagi diajak apa namanya untuk meniru. Dek ini apa ya, mata, ini apa, hidung, kayak gitu. Atau misalnya minta sesuatu, bilang dulu mau, kayak gitu. Atau adik minta tolong ke siapa, ke mama, oh ya panggil mama mau, misalnya kayak gitu. Jadi nggak cuma yang oh adik mau ini kasih, atau cuma nangis aduh pusing nih nangis, ya udah deh langsung kasih. Nah di situ juga bisa terjadi anak terlambat bicara karena difasilitasi sama orang tua, enggak diajak untuk usaha. Ya kamu mau apa, ngomong dulu dong gitu. Karena ya kembali lagi dengan orang tua yang banyak kesibukan, banyak kerjaan, aduh malas pusing deh, yaudah nih langsung kasih kayak gitu. Atau pakai handphone udah selesai, simpel. Ya memang enak gitu ya di rumah nih, nggak banyak teriakan nangis dan lain-lain. Cuma efeknya besar. Betul. Ya, seperti itu. Betul. Apalagi zaman sekarang ibu bekerja, bapak bekerja, akhirnya nanti mungkin ya sama pengasuhnya jarang bicara juga seperti apa. Jadi mau nggak mau tidak menyalahkan sih ibu bekerja, tidak, tapi tetap dikontrol juga ya pengasuhnya apakah juga melatih berbicara dan sebagainya, komunikasi atau tidak gitu. Betul. Jadi ya kita juga tidak bisa ini juga ya, paling tidak ada waktu lah untuk anak gitu. Untuk ajak komunikasi, ajak ngobrol, apa ya hal sederhana deh. Adik udah makan belum? Misalnya kayak gitu. Adik tadi makan apa sama Mbak? Hal sepele aja kayak gitu. Atau pas lagi pulang, adik lagi main apa? Kayak gitu. Maksudnya kan cuma sekedar say hello mungkin ya, cuma sekedar oh ya udah adik lanjut main, mama mandi misalnya kayak gitu. Atau oh ya udah adik lanjut main, papa masukin motor dulu atau masukin mobil dulu. Jadi ada tuh apa walaupun cuma berapa detik doang komunikasi gitu ya. kayak gitu. Katanya anak juga nggak perlu banyak waktu juga sih interaksi sama orang tua ya. Betul. Tapi kualitasnya. Benar, gitu ya. kualitinya itu yang kita butuhkan. Walaupun sebentar, tapi rutin, oke kok. Terkadang kan, katanya suruh banyak ajak ngobrol nih, sampai setengah jam ngobrol, tapi habis itu besoknya nggak diiniin lagi. Ya buat apa gitu? Karena gini, kita biasanya memberi informasi ke para orang tua, nggak perlu lama durasi, yang penting rutin. Karena lama durasi tapi belentang-belentang, misalnya hari ini nih banyak ngobrol nih biar anaknya pinter ngomong, tapi besoknya nggak diulangi, ntar besoknya lagi baru ngobrol lagi panjang lebar setengah jam 1 jam, tapi nggak, terus nanti hilang lagi. bener gitu. Gitu, jadi tetap harus rutin ya. Bener. Gitu. Nah ternyata nih orang tua sudah berusaha maksimal misalnya ya, sudah berusaha maksimal, nah tapi tetap ada keterlambatan bicara. Apa sih harus kita lakukan sebagai orang tua? Oke, untuk yang dilakukan misalnya udah semaksimal mungkin, udah
seheboh mungkin lah istilahnya gitu ya, udah ngajak anak ngobrol segala macam tapi nggak ada perbaikan sama sekali. Diusahakan untuk ke dokter spesialis anak dulu, maksudnya di screening dulu nih benar membutuhkan atau tidak. Jadi di screening sama dokter anak, nanti biasanya dokter anak itu akan memberi rujukan ke dokter spesialis rehab medik. Oh begitu. Seperti jadi itu. ada bagian khususnya juga ya. Betul. Jadi nanti dari dokter spesialis rehab medik itu akan screening lagi, akan observasi lagi anak ini butuh apa, butuh terapi apa. Misalnya interaksi sosial oke nih, nggak ada masalah, tapi bicaranya masih cadel, biasanya orang taunya gitu ya, bicaranya masih cadel, terus untuk pemahaman masih kurang kayak gitu. Jadi ini biasanya masuknya ke terapi bicara seperti itu. Jenisnya pun berbeda ya. Bener. Gitu. Tadi nyinggung soal terapi bicara. Sebenarnya jenisnya itu seperti apa sih, dan kalau terapi bicara diapain ya anak kita biasanya? Okay. Nah, untuk terapi bicara ini kasusnya berbeda-beda ya Mas. Jadi ada yang masalah dengan menelan, ada yang masalah dengan irama kelancaran, atau biasanya kita bilang gagap, latah, itu juga kita menangani itu gitu. Nah, terus juga masalah sama pemahaman reseptif, ekspresif. Nah, biasanya orang udah mulai agak sedikit mengerti. Reseptif itu untuk masalah pemahaman yang dia punya. Jadi dia ini dengan usia 2 tahun udah banyak belum sih yang dia paham gitu. Nah, misalnya dengan usia 2 tahun kok dia cuma ngerti anggota keluarga doang, tapi misalnya Dek tolong ambilin buku, atau Dek tolong matiin TV, kok nggak ada respon ya. Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Kemungkinan masih banyak yang belum dia pahami seperti itu. Kalau untuk ekspresifnya itu biasanya masalah artikulasi. Nah, artikulasi ini juga ada berbagai macam juga klasifikasinya. Jadi yang orang tahu tongtai ya, tongtai itu kan tali lidah pendek. Tongtai, tali lidah pendek itu juga mempengaruhi ke artikulasi juga. Jadi kayak cadel gitu ya. Benar. Jadi ada beberapa konsonan yang dia tidak bisa. Biasanya konsonan-konsonan yang pergerakan lidah ke atas kayak L, T, D, N, R. Nah, itu tuh biasanya mereka agak kesulitan karena nggak bisa nih, ujung lidahnya tuh nggak bisa bergerak ke atas dengan maksimal, dengan fleksibel, karena tertahan dengan si tali lidah yang pendek itu gitu. Jadi suara yang diproduksi pun akhirnya nggak maksimal juga ya. Jadi artikulasi yang diproduksi pun juga nggak maksimal. Gitu. Nah, pada keadaan seperti apa kita harus datang ke terapi bicaranya, atau harus di follow up ke dokter gitu? Biasanya kalau kita itu dicek lagi, diobservasi dulu sama dokter spesialis rehab mediknya. Sebenarnya istilahnya pintu kita itu di spesialis rehab medik. Terkadang misalnya, aduh anak saya bermasalah nih, main masuk aja terapi kayak gitu. Tapi ternyata enggak, karena ya sekarang itu orang tua rasa worry-nya tuh agak lebih ini ya, karena takut anak saya telat kok, usia segini belum segala macam. Biasanya itu dicek lagi sama dokter spesialis rehab mediknya gitu. Jadi pintu kita tuh dari dokter spesialis rehab medik. Kalau misalnya memang ternyata dia butuh, biasanya memang akan dikasih program terapi bicara. Jadi memang tidak semua anak juga ya diberikan terapi bicara. Jadi harus dipilih-pilih dulu nih sama dokter spesialis rehab medik tadi. Benar, di screening lagi sama dokternya. Kalau misalnya sekiranya anaknya masih aman nih, bisa kok program di rumah, biasanya sama dokter spesialis rehab mediknya akan dikasih PR. Misalnya, Bu, anak ibu sebenarnya masih oke nih, tapi saya kasih PR ini ya. Kalau misalnya ternyata nggak ada perkembangan, baru kembali lagi gitu. Karena maksudnya gini, meminimalisir sedini mungkin gitu kan. Jadi orang tua kan meminimalisir sedini mungkin untuk terjadi keterlambatan bicara gitu. Jadi biasanya kalau sekiranya masih aman, dikasih home program. Kalau misalnya ternyata tidak ada perkembangan, baru dibikin program. Baru program di rumah sakit. Betul. Seperti itu. Nah, bicara soal terapi juga nih, alurnya tuh gimana sih? Apakah kita dari rumah datang ke rumah sakit ke IGD atau kemana biasanya? Oke. Kalau untuk alurnya itu biasanya pasien yang merasa anaknya terlambat bicara datang ke spesialis anak dulu. Dari spesialis anak itu akan dicek nih, akan diobservasi. Ternyata anaknya
misalnya terlambat bicara udah usia 3 tahun tapi cuma bisa ngomong mama sama papa aja gitu. Jadi si anak 3 tahun ini dirujuk ke spesialis rehab medik. Nah nanti sama dokter spesialis rehab medik akan dicek lagi. Oh misalnya benar-benar nggak ada masalah sama interaksi sosial dan apapun, hanya artikulasi aja misalnya atau hanya bicaranya aja yang bermasalah, udah dapatnya langsung terapi bicara gitu. Baru dirujuk ke kami ke terapi bicara. Di situ biasanya langsung dikasih programnya dalam seminggu 2 kali pertemuan misalnya seperti itu. Jadi terapi pun juga bukan setiap hari terapi ya gitu. Jadi ada jadwalnya ya. Benar. Dan biasanya berapa lama sih? Atau sampai dia menunjukkan progres yang maksimal atau bagaimana? Nah ini banyak banget nih yang ditanya seperti ini. Jadi gini, terapi itu tidak seperti minum obat batuk pilek yang sekali 2 kali udah gitu. Biasanya kalau kita bicara ke orang tua, kita tidak bisa ngasih info akan berapa lama nih anak akan selesai terapinya seperti itu, karena tiap anak beda-beda kemampuannya. Ada yang cepat, ada yang enggak seperti itu. Kalau misalnya ditanya berapa lama, biasanya kita akan selesaikan terapinya kalau misalnya anaknya sudah oke, sudah bisa dilepas, misalnya udah tinggal dikit nih, bisa program di rumah, itu biasanya yang dilakukan oleh orang tua ya. Benar, jadi kita kasih home program. Tapi kalau misalnya memang ternyata masih butuh, itu ya tetap akan terapi terus. Terapi wicara di Hermina Wisata itu bukanya berapa lama sih? Apakah 24 jam ada atau bagaimana? Oke, nah kalau untuk terapi wicara di Hermina Wisata itu kita buka dari hari Senin sampai Sabtu. Nah dari Senin sampai Sabtu kecuali tanggal merah ya, karena terkadang ada orang tua yang jadi untuk durasinya itu pokoknya dari hari Senin sampai Sabtu. Kita itu dari jam 8 sampai jam 7 malam kita buka. Dan itu semua terjadwal. Jadi nggak langsung datang. Jadi harus biasanya kita ada admin, itu kita diinfokan tuh jadwal terapinya adek. Biasanya H-1 terapi dikasih tahu, atau misalnya ternyata ada pasien mendadak nggak masuk, saking kita waiting listnya, jadi kita masukin tuh pasien yang waiting list untuk on the spot kalau kita biasanya bilang. Jadi ada pasien yang nggak bisa masuk, kita masukin, ternyata bisa, ya udah langsung gitu. Jadi sudah terjadwal ya, dengan sudah rapih lah ya. Betul. Jadi sahabat Hermina nggak usah takut ngantrinya lama atau bagaimana, karena udah terjadwal di jam berapa aja harusnya terapi, di hari apa aja seperti itu ya. Jadi udah rapi banget gitu. Jadi buat sahabat Hermina nih, misalnya ya, ternyata ada kekhawatiran terhadap anak kita apakah terlambat atau tidak, konsultasikan saja sebaiknya seperti itu, karena dari hasil konsultasi pun nanti akan ada tindak lanjutnya. Kalaupun misalnya harus terapi wicara, di Hermina Wisata juga sudah ada seperti itu ya. Betul ya Mbak Adela? Betul banget. Nah, terima kasih banyak nih Mbak Adel atas waktunya bisa hadir di podcast Hermina ya. Dan buat sahabat Hermina, jangan lupa terus ikuti setiap episodenya dari Hermina Podcast supaya menambah pengetahuan kesehatan khususnya buat sahabat Hermina. Kalau begitu, terima kasih banyak ya Mbak Adel. Saya akhiri, saya Edi pamit undur dan selamat pagi, sampai jumpa.